Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Notalink. Oke, yang pertama sebelum masuk kita akan mendaftar dulu ya. Kemudian kita masukkan nama lengkap, username, email, nomor HP, password, lalu konfirmasi password, konfirmasi PIN, kemudian kita klik centang captcha, kemudian klik register, atau bisa dengan klik daftar dengan Google. Setelah klik dengan Google, nanti kita pilih email atau masukkan email yang untuk mendaftar, kemudian kita masukkan passwordnya. Klik selanjutnya, nanti otomatis akan masuk ke halaman dashboard dari Notalink sebagai admin atau owner dari agen Briling. Kita sudah masuk ke halaman dashboard, bisa dilihat dari halaman dashboard. Kemudian kita langsung pilih kelola akun cabang, kita klik pilih tambah cabang, kemudian kita input nama cabang yang akan kita masukkan, kemudian username kita masukkan, password, lalu juga PIN. Kemudian ketika pilih karyawan belum ada karena kita belum menginput, kemudian input alamat, lalu kita pilih tag Google Map untuk menandakan lokasi dari cabang kita, kemudian klik simpan. Setelah selesai dibuat, kemudian kita langsung logout dari user admin untuk masuk ke halaman user cabang. Kita input username cabang yang sudah dibuat, lalu masukkan password juga, kemudian klik centang reCAPTCHA, lalu setelah itu login masuk ke menu dashboard pada user cabang, lalu kita klik kelola karyawan untuk menambahkan karyawan yang akan melakukan transaksi di cabang tersebut. Kita input nama lengkap karyawan kita, username, lalu password dan juga PIN. Kemudian kita klik simpan. Maka karyawan telah dibuat, lalu kita klik kelola kategori. Kalau kategori ini sudah ada template dari sistemnya, kita input aja untuk data rekening. Kita input nama rekening yang kita gunakan untuk transaksi agen Briling. Kemudian klik simpan, rekening sudah jadi. Kemudian kita tambahkan lagi rekening yang lain yang digunakan untuk transaksi agen Briling. Setelah rekening dibuat, kemudian kita ke menu modal dan investor. Kita masukkan modal untuk transaksi agen Briling.
Setelah modal dibuat, kemudian jika ada investor atau kekurangan modal bisa tambahkan dari investor. Kemudian setelah investor, kita harus inputkan kelola saldo pada saldo buka kas untuk memulai transaksi. Kemudian kita inputkan saldo yang ada pada rekening bank. Kita input semua rekening bank kita yang kita gunakan untuk transaksi agen Briling. Kemudian selanjutnya kita input uang tunai kas atau uang laci ya, itu yang digunakan untuk transaksi. Kita input semua, kita input jumlah, nanti keluar nominal. Begitupun juga ketika kita input jumlah nominal, maka otomatis akan keluar jumlah lembarannya. Kita input semua. Setelah selesai input data, kita lihat pada modal dan investor bahwa total aset sudah sesuai dengan modal. Lalu kita login dengan username karyawan. Klik masuk, maka akan muncul peringatan bahwa cabang belum open branch. Kita masuk ke cabang dulu supaya klik tombol open branch agar user karyawan bisa melakukan transaksinya. Masuk ke login, klik open branch pada menu operasional, klik OK. Sekarang kita login lagi untuk user karyawan. Setelah sudah klik open branch, maka user karyawan bisa login ke sistemnya. Pada halaman operasional, karyawan bisa menginput data transaksinya. Kita klik tombol tambah transaksi, kita input kategori transaksi, misalkan transfer atau tarik dana atau bayar tagihan atau top up dan sebagainya yang telah ada di menu kelola kategori. Maka kita input nominalnya, misalkan 1 juta, admin fee-nya 5.000, keterangan dari BRI. Maka data yang telah ditambahkan nanti otomatis muncul di bawah tombol tambah transaksi. Kemudian kita coba lagi tambah transaksi lagi, tarik tunai, nominalnya 2 juta, misalkan adminnya 5.000, klik keterangan misalkan dari BCA, klik simpan transaksi. Kita lihat data yang telah ditambahkan, maka akan berpindah. Lalu kita coba lagi tambah transaksi, namun kita klik untuk biaya operasional. Kita pilih kategori operasional, misalkan kita pilih makanan, pilih sumber dananya misalkan dari cash atau saldo bank. Kita input nominal misalkan 15.000, keterangannya terserah kita, misalkan makan siang atau sarapan dan sebagainya. Kemudian klik simpan, maka otomatis akan keluar status nominal 15.000. Kita lihat pada laporan transaksi, kita lihat pada
bawah keterangannya rugi 5.000 karena total admin fee kita baru dapat 10.000 sedangkan total pengeluaran 15.000. Kita klik tombol cetak bila kita akan mencetak laporan data transaksi. Kemudian jika lalu kita klik menu penilaian untuk menilai atau masukkan untuk aplikasi yang telah digunakan supaya untuk perbaikan ke depan. Klik simpan, lalu bisa dilihat pada bantuan alur penggunaan aplikasi Notalink. Kemudian kita bisa lihat fungsi-fungsi dan fitur-fitur dari aplikasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jika ada biaya operasional, maka kita pilih ke menu biaya operasional. Misalkan kita ada pengeluaran buat makan, sumber dananya dipilih dari saldo cash atau saldo bank. Kita input misalkan makanan 15.000, keterangan makan siang misalkan kita input, maka pada tabel juga ada jenis keluar. Otomatis nanti pada laporan transaksi juga terlihat. Karena kita admin fee-nya baru 10.000 sedangkan pengeluarannya kita 15.000, maka keterangannya rugi 5.000. Seperti itu. Kita bisa klik cetak untuk laporan, ataupun kalau pada cabang bisa klik tombol ekspor data untuk disimpan sebagai backup. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa kasih penilaian dari aplikasi ini. Terima kasih telah menonton, semoga videonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.